di Hadramut pada saat itu dari Zahro, pas Ana lagi waktu nelfon ke keluarga Ana bilang, "Dari sekarang kalian hafalin, setel, karena ini banyak macam lahan, banyak macam lagu, dari manapun yang kalian senang sama aja kayak kalian lagi ngapalin kuncinya surga." Dan mulai saat itu keluarga Ana langsung sering-sering nyetel ini, Aqidatul Awam. Nah, begitu pula kita. Ketika kita mendengar bahwasanya sangat mulia nazam ini, kalian hafalkanlah berniat untuk menyelesaikan hafalannya, niat untuk manfaat yang kembali kepada kita masing-masing. Dan ketika kita ingin menghafalkan nazam, sebuah syair, atau kita ingin menghafalkan Al-Quran, tentu akan sulit sekali jika kamu tidak mengetahui apa makna daripada yang ingin kamu hafal. Karena ketika kamu memahami, akan masuk lebih mudah ke dalam otak kamu. Nah, disinilah insya Allah anak akan membantu kalian untuk memahami makna-makna daripada manzumah tersebut ya, agar kalian memahaminya dan memudahkan bagi kalian untuk menghafal manzumah tersebut. Begitu pula bagi kalian semua yang ingin menghafalkan Al-Quran, Ana menyarankan sebelum kalian mulai menghafal, bukalah dulu Al-Quran terjemah, kemudian kalian hayati ya. Dan lebih enak lagi kalau misalnya kalian ngelihat surat yang dibacakan oleh imam-imam yang memang bersuara bagus di YouTube, kemudian dipadukan dengan artian-artian yang memang sudah ada terjemahannya, dengan suara yang dilantunkan yang luar biasa, itu lebih kayak lebih ngedenger cerita yang lebih masuk ke dalam hati kalian. Setelah ceritanya masuk, setelah poin daripada makna dari Al-Quran tersebut masuk dalam hati kalian, akan lebih memudahkan kalian untuk menghafal, gitu ya. Maka bismillahirrahmanirrahim, sudah pasti sesiapapun para muallif kitab yang mengarang kitabnya akan memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala sesuatu hal yang bermanfaat yang kamu tidak mulai dengan nama Allah, fahuwa aqta, maka terputuslah ajarnya. Ya. Dan dikisahkan ada seorang perempuan nih yang dia selalu kemana-mana apa-apa, ngerjain apa-apa baca bismillah. Sampai nih suaminya nih pegel, dia nih sering terus baca bismillahirrahmanirrahim. Suaminya nih kayak, ngapain sih dia nih baca bismillah terus, ngapa-ngapain. Coba kerjain. Akhirnya si istri ini menaruh barang penting di lemari, diambil sama suaminya, dibuang. Kemudian suaminya bilang, coba deh kamu lihat dalam lemari. Apa tuh barang yang kamu simpan, apa masih ada? Ketika dibuka sama sang istri, ternyata memang betul masih ada. Karena kenapa? Dengan berkahnya Allah yang menjaga. Ya, segala sesuatu hal yang dengan nama Allah akan abadi, dan segala sesuatu hal yang tidak ada nama Allah padanya akan hancur. Begitulah sangat kuat Bismillahirrahmanirrahim dalam makna yang amat sangat begitu luas jika kita memahaminya. Maka biasakanlah atas kamu ingin mengamalkan segala sesuatu untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada seorang, Ana dulu dikisahkan juga waktu Ana Darul Zahra sama guru Ana, seorang guru berkata kepada muridnya, kamu tuh kalau misalkan mau masukin pakaian ke lemari, mau ngelipat pakaian, baca bismillah. Tapi ini si muridnya ngeyel. Emang kadang kita gitu jadi murid ya. Kita nih kalau dikasih tahu sama guru kita, apaan sih? Udah ntar aja ngerjainnya, atau lah palingan ustazanya juga nggak ngerjain, cuman ngomong doang. Nah, itu tuh kebanyakan entar-entar daripada nasihat guru kita, kita nggak tahu apa hikmah dibalik dari semua pesan-pesan gurumu. Karena sudah pasti orang yang paling mengetahui tentang habitat kamu adalah gurunya kamu. Jadi kalau dikasih amalan, apalagi wabil khusus ya, dikasih nasihatnya misalnya wabil khusus nih, ustazah kamu ngomong sama kamu, pegang bener-bener. Nah, ini si murid, malah dia nggak mau ngerjain, dia mimpi begitu dia di tidurnya dia ngelihat di alam jin, semua jin lagi berlomba-lomba pakai semua pakaiannya dia. Makanya jangan kebingungan kalau misalnya kita nih dapat penyakit atau dapat virus apa segala macam, kita aja apa-apa nggak baca bismillah, ya kan. Nah, bahkan dikisahkan seorang anak nih anak orang kafir, bukan orang Islam, dia nih tahu ilmu daripada temannya orang muslim, yang mana kalau misalnya termasuk daripada sunnah-sunnahnya minum itu melihat kepada gelasnya dulu kemudian baca bismillahirrahmanirrahim ya.
Nah, si anak kafir ini bilang sama ibunya, "Bu, saya dapat nih pelajaran daripada orang muslim begini-begini." Si ibunya bilang, "Ngapain kita kalau mau minum mesti liatin dulu." Ternyata sewaktu-waktu nih diamalin lah, ya iseng-iseng doang. Taunya dalam gelas tersebut ada ular kecil yang bayangin kalau misalnya diminum, matok lidahnya kayak apa, akhirnya langsung masuk Islam. Ya, segala sesuatu hal sunnah-sunnah yang Nabi tentukan buat kita sudah pasti membawa manfaat bagi kita. Atau apapun nasihat daripada gurumu membawa kemanfaatan bagimu. Kemudian di sini ya Nabi Muhammad SAW yang membacakan nazam ini, abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Aku memulai bismillah dengan nama Allah war-Rahmani yang Maha Pengasih, wabir-Rahimi daimil ihsani, dan dengan sifatnya Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang lagi Maha Penyayang, daimil ihsani yang akan selalu kebaikannya. Ar-Rahman diartikan di sini adalah al-mun'im bijala'ilin ni'am. Ar-Rahim al-mun'im bidaga'igin ni'am. Apa maksudnya al-mun'im bijala'ilin ni'am? Ar-Rahman itu adalah nikmat yang Allah berikan bijala ni'am kepada semua orang-orang bisa ngelihat, orang bisa dapat rezeki. Kok orang kaya kafir ya, orang Islam rata-rata biasa aja. Kenapa ya? Karena memang kata Allah Subhanahu wa taala, dunia itu ya tidaklah seberharga, bahkan tidak bisa disamai dengan sebelah sayapnya lalat. Oleh karena itu Allah ngasih dunia kepada orang yang Allah cintai dan Allah tidak cintai karena nggak seberapa. Ya kalau Allah ngasih nih pemberian dunia, diibaratkan kayak mencelupkan pulpen ke laut diangkat lagi. Itu airnya berkurang apa kagak? Kagak bakal berkurang sama sekali, itu air lautan. Udah dunia itu memang gak ada artinya. Nah, Ar-Rahman ini Al-Mun'im bijala ini ni'am, sang pemberi nikmat yang semua orang dapat merasakannya. Tapi Ar-Rahim Al-Mun'im bidaga ini ni'am, yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmatnya lebih terkhusus. Misalnya orang yang punya hatinya keimanannya lebih kuat, ya ada apa namanya, rezekinya berkah, bukan banyak berkah ya. Pokoknya yang plus-plus itu adalah daripada sifatnya Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Daimul ihsani adalah yang selalu akan memberikan kebaikan. Sudahkah kita menyadari bahwasanya memang betul sejatinya sang pemberi kebaikan itu Allah? Kita diuji, nangis, gegerungan. Kita sebagai seorang hamba nggak ada pantas-pantasnya ngedikte Allah. Ya Allah, kenapa sih saya dikasih ujian kayak gini? Ya Allah, kenapa sih mesti saya? Pantas nggak kita sebagai seorang hamba mendikte Allah? Kalau Allah tanya balik, duh, udah belum tuh fardu bener? Udah belum wudhumu bener? Udah belum istinjamu bener? Udah belum ilmu fikih yang harusnya engkau ketahui? Kenapa berani kita mendikte Tuhan, sedangkan kita hanya hamba, hanya ciptaan? Ya, sedangkan berapa banyak orang-orang kafir yang masuk Islam, dia mencintai Allah jauh lebih pada kita yang daripada bayi ini Islam. Ada seorang ini menceritakan tentang hijrahnya dia sekeluarganya dia nih kafir, dan dia dulu nih pernah kayak mabok-mabokan dan bukan orang yang benar, tapi dia bisa-bisanya dia masuk Islam. Kemudian itu ibunya dia sampai bilang kayak, lu mau rusak kayak gimana aja yang penting lu jangan masuk Islam. Itu sampai segitunya. Dan dia ini sampai nangis-nangis, dia bilang, ya Allah, engkau boleh ambil dari saya apa aja asal jangan Islam. Ya Allah, engkau boleh ambil deh apa aja dari hidup saya, nikmat yang engkau berikan, asal jangan ini. Jangan Islam yang engkau ambil. Ya, itu adalah orang yang mengacup keislaman baru-baru aja. Tapi bagaimana kita yang Allah kasih dari lahir, kamu hidup dalam rahim ibumu Islam? Sudahkah benar makrifah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala?
Allah selalu memberikan kita nikmat, akan tetapi kita yang lalai akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ya sibuk mendikte Tuhannya sehingga dia tidak sadar atas pemberian yang banyak, dia selalu merasa kurang. Tapi ada orang yang penuh syukur hidupnya, ya, sehingga dia nggak peduli seberapa pun yang ia dapatkan akan terasa nikmat. Maka seberapa banyak keindahan hidupmu bukan seberapa banyak kamu mendikte apa yang Allah beri, bukan seberapa banyak kamu punya target. Saya targetnya begini, usaha saya begini, hasilnya harus sekian. Saya usahanya 5, sama 5 hasilnya harus 15. Kalau Allah takdirinnya 12, bilang raditu billahi rabban. Karena apa yang Allah tentukan sudah pasti lebih baik daripada apa yang kau sangkakan. Tidak mungkin Allah salah dalam memperhitungkan takdirmu. Karena dari sebelum kamu udah banyak manusia-manusia sebelum yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia beliwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mengujimu agar tahu siapa manusia yang beramal paling baik. Qala Nadim rahimahullah falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Ya, kemudian setelah daripada bismillah, kemudian alhamdulillah Nabi Muhammad SAW bersabda alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah dapat memenuhi catatan kebaikanmu. Jadi manusia nggak usah repot. Ya, kita mau banget ngehayalin mau ibadah sehari 100 rakaat, ambil tasbih cetekmu rebaan, punya wudhu baca alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, wa subhanallah walhamdulillah tamla'u aw tamla'ani babaina sama'i wal ard. Dan orang yang baca subhanallah walhamdulillah pahalanya memenuhi seluruh langit-langit dan bumi. Karena tidak ada apapun yang lebih berat daripada nama Allah. Banyak-banyak kita baca. Nah, in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kalian banyak bersyukur, kalian bakal banyak diberi. Ya, kata Sayyidina Syekh Bakar bin Salim, malam yashkurul qalil lam yashkur katsir. Sayyidina Syekh Bakar bin Salim, orang yang nggak bisa syukurin yang sedikit, dia nggak bakalan cukup sama yang banyak. Karena dia udah nggak bisa syukurin yang sedikit. Alhamad di sini logotan as-sana bil lisan al jamil ikhtiyari ma'a jihadi ta'zim sawa'un kana mugabalatnya am amla. Ya, alhamad itu adalah pujian, segala puji bagi Allah. Al-qadimil awwali. Allah adalah memiliki sifat qadim yang ada dan tidak ada permulaannya. Gimana sih nggak masuk logika nih, kok ada nggak ada permulaannya? Bukan kapasitas otaknya kita untuk memikirkan bagaimana zatnya Allah. Kita hanya meyakini bagaimana sifatnya Allah. Ada seorang murid-murid yang memiliki sebagaimana ilmu pengetahuan zaman sekarang ya, di mana manusia katanya itu dari manusia purba, kemudian lama-lama jadi kita gitu. Nggak tahu ya, wallahu a'lam itu dapat pemikirannya dari mana ya bagi orang-orang yang tidak percaya adanya sebuah penciptaan. Kemudian si anak-anak tersebut sedang menunggu syekhnya datang. Syekhnya lama telat. Pas syekhnya datang, kata anak-anak, syekh kemana? Kita nih udah nungguin syekh nggak datang-datang, lama banget, terlambat. Kita nih nungguin lama. Kata syekhnya, iya, anak kan kesini mesti nyebrangin sungai. Ana diem dulu, Ana liatin itu pohon ya, motong-motong dirinya sendiri sampai jadi kayu-kayu. Kemudian dia baru kumpul di lautan, dia menjadi perahu. Seketika kayu-kayu telah berbentuk perahu, baru Ana naik perahu, baru nyampe ke kalian. Kata murid-muridnya, Syekh, ente gila. Mana bisa kayu-kayu itu bikin dirinya jadi perahu? Pasti ada yang buat. Nah, kata Syekhnya, kalau aja perahu harus ada yang buat, maka bagaimana kita? Sudah pasti ada penciptanya. Ya, kalau ente nggak percaya, perahu dia buat sendiri, dirinya sendiri. Nah, begitupun pula kita, pasti ada yang menciptakan. Tapi maha suci Allah daripada penciptaan. Al-Qadimil awwali yang pertama. Wal akhiril baqi bila tahawuli. Allah lah yang terakhir tanpa perubahan dan tanpa pengudahan.
Ya, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang akhir tanpa pengudahan. Qala an-nazim, "Tsumma shalatu wassalamu sarmada 'ala nabiyyi khairi man qad wahhada." Setelah sang muallif, semua muallif pengarang kitab membaca bismillah, sudah pasti membaca alhamdulillah, sudah pasti membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma shalatu wassalamu sarmada 'ala nabiyyi khairi man qad wahhada. Salawat secara bahasa artinya doa. Doa, ya. Sholawat itu doa. Wassalam, keselamatan sarmada yang selalu ala nabi khairi man qad wahada, terhadap nabi yang mengesahkan Allah. Kalau nih kita nggak kenal sama guru kita, siapa yang mau ngebenerin kita? Coba kamu inget dulu, zaman-zaman kamu belum ketemu sama guru-guru kamu. Kayak gimana kamu dulu? Bagaimana kamu melangkah semau-mau kamu nggak peduli. Ya, kamu mau mengikuti hawa nafsumu. Gimana kalau kita nggak dipertemukan sama guru kita yang menuntun langkah kita? Akankah kita sudah bisa berjalan secakap ini, sejauh ini? Dan berapa banyak orang-orang yang dia merasa dia berada dalam jalan yang salah, tapi dia nggak bisa menemukan tempat kembali karena dia nggak diperkenalkan dengan guru-guru yang menunjukkan jalan. Kita diberi keberuntungan, kita diberi jalan sama Allah. Alhamdulillah. Coba kita nggak kebayang. Anak nggak kebayang kalau anak nggak ketemu sama guru-guru, anak nggak kebayang. Gimana saya ya kalau saya nggak diberikan rezeki buat punya guru-guru yang hebat, saya jadi apa kiranya? Alhamdulillah kita mencintai, menyayangi, dan mendoakan guru-guru kita. Di mana ini adab-adab thalibatul ilm sekarang? Ya, bukannya menjunjung tinggi gurunya malah sibuk mencari aib gurunya. Dikisahkan sama Habib Muhammad bin Nagil al-Hamid ya. Ada seorang nih pada mau belajar ke gurunya. Kemudian pas lagi nungguin gurunya di depan kamarnya, ada cewek masuk. Cewek masuk ke kamar. Kemudian semuanya pergi. Nggak ada yang mau belajar sama syekh tersebut. Tinggal satu orang. Syekhnya keluar. Yang lain mana? Yang lain bilang katanya kita nggak mau belajar sama seorang penzina yang memasukkan perempuan ke kamar. Terus kenapa ente di sini? Ya karena Ana mau belajar sama ilmunya engkau dan Ana gak peduli sama hal lain. Ana cuma peduli bahwasanya engkau memiliki ilmu dan Ana akan mengambil ilmu daripada engkau. Kemudian kata syekhnya itu yang tadi dia bukan seorang perempuan. Itu yang tadi dia cuman diibaratkan dunia. Dan Ana mau mengetes murid-murid Ana. Jadi kata syekh tersebut setelah ini Ana akan mewariskan semua keilmuan anak kepada ente. Nah gimana kita? Kerjaannya ngedikte guru kita terus. Kerjaannya ngedumelin guru kita terus, kerjanya nyari aib-aib guru kita terus, nah gak bakal berkah hidup kita kalau begitu, gak bakalan nyampe ilmu kita, gak bakalan sampai kita terhadap madat yang begitu besar yang Allah siapkan bagi orang-orang yang menutup, yang berdoa, ya Allah jangan tunjukin aib guru-guru saya kepada saya, tunjukin yang baik-baiknya aja. Kenapa? Al-madad ala qadril mashhad. Sejuta tahun lagi kamu nuntut ilmu duduk sama gurumu, kalau kamu nggak punya masyhad sama gurumu nggak bakal jadi apa-apa, kamu nggak pinter. Kalau kamu ngerasa nih ngapa saya belajar dari majelis ke majelis kok saya nggak pinter-pinter, udah nggak di hatimu ada masyhad. Kalau kamu masih menyepelekan gurumu maka kamu nggak akan dapat anugerahnya, nggak akan dapat sirnya beliau. Ya tapi setiap orang akan mendapati sesuai apa yang mereka besarkan dalam hati mereka, apa yang mereka bayangkan. Nih guru saya ini adalah seorang yang luar biasa, berapa banyak dia menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu dan sekarang dia mau memberikan semua ilmu untuk saya. Alhamdulillah saya membuka pandangan saya dengan selebar-lebarnya. Semoga Allah dengan keberkahannya beliau memberikan saya ilmu yang bermanfaat, itu nomor satu. Buat apa capek-capek nuntut ilmu kalau nggak manfaat? Minta ilmu yang bermanfaat, Allah yang tahu gimana manfaat, yang penting ilmunya bermanfaat. Kalau kita nggak ngebayangin hidup tanpa guru kita gimana? Kalau kita nggak ada Nabi Muhammad.
Karena waktu zaman Nabi Muhammad SAW meninggal, pada zaman itu para sahabat bener-bener kayak nggak pernah ngerasain kepedihan yang amat sangat dahsyat kecuali pada hari itu. Ya, seorang sahabat nih, sahabat-sahabat nungguin pasukan perang pulang, itu nggak nanyain anaknya, nggak nanyain suaminya, nggak nanyain keluarganya, nanyainnya mana apakah Rasulullah selamat, apakah Nabi Muhammad pulang dengan selamat, apakah Nabi Muhammad ada luka-luka, nabinya yang ditanya. Karena kenapa? Mereka tahu kalau keluarganya nggak ada, Nabi masih ada, selamat hidup mereka. Tapi walaupun keluarganya ada, nabinya nggak ada, gimana? Nggak ada penunjuk jalan, nggak ada cahaya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dikatakan kalau misalnya malam hari zaman dulu tuh nggak ada lampu ya. Nabi ini jadi lampu buat para sahabatnya ngikut bareng sama Nabi jalan ke masjid saking terangnya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka bagaimanalah kehidupan kita nih tanpa Nabi, tanpa guru-guru kita, ya pastilah kita menjadi orang yang celaka dan menjadi orang yang tidak akan mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, apa yang ada di hadapanmu, syukurilah, gapailah dengan sebaik-baiknya. Ya, insya Allah untuk pertemuan kali ini segini dulu ya. Insya Allah apa yang Anda berikan sedikit ini dapat bermanfaat. Insya Allah juga kalian semua bisa menjadi orang-orang yang istiqomah dan dapat menghafalkan manzumah tersebut dan termasuk menjadi orang-orang yang mendapatkan doa dari baginda Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang mendapatkan hidayah, menjadi orang yang mendapatkan taufik, menjadi orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, menjadi orang-orang yang hatinya selalu berpaut dengan guru-guru dan juga dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah untuk menutup kajian Aqidatul Awam kita pada malam hari ini. Semoga segala yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya majelis ilmu al-hadini wa likulli niyatin salih wal hadatin nabi bismillahil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.